SKD administrasi lolos, SKD juga lolos gitu. Terus ke SKB itu kan ada 3-4 tes. Pertama CAT kayak bidang hukum gitu Bang. Yang kedua saya kemarin langsung wawancara. Yang wawancara saya itu langsung ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait seputar hukum dan segala macamnya itu. Yang ketiga kesehatan. Yang keempat psikotes gitu loh Bang. Dari SKB itu saya nilai CAT-nya atau bidang hukumnya itu tinggi. Terus nilai wawancaranya juga tinggi juga gitu loh. Tapi dalam hal ini dan skor akhir saya juga tinggi Bang gitu loh. Skor akhir saya itu 61,822. Dari passing grade-nya berapa Bang? Kalau passing grade nggak ada sih Bang, nggak ada passing grade. Oh dari paling tinggi ya. Rankingan aja gitu Bang. Nah, jadi kalau misal diurutkan itu saya peringkat 266 gitu Bang. Gitu, Bang. Dan kalau ada sekitar 405 orang yang nilainya di bawah saya, 405 orang yang keterima kan 671 Bang, yang keterima. Ada yang keterima itu ada 405 orang yang keterima yang nilainya di bawah saya gitu Bang. Gitu. Nah, saya kan harusnya tingkat 266. Karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam hal ini dalam kesehatan sama psikotes, akhirnya peringkat saya diturunkan ke peringkat 1007 Bang. Karena psikotesnya sama kesehatannya dianggap tidak memenuhi syarat gitu. Kalau tidak memenuhi syarat kan 0 nilainya gitu Bang. Artinya kan saya pada tanggal 30 Desember itu Bang, kan pengumumannya tanggal 28 Bang. Tahu nggak, lupa saya. Kalau tanggal 27 tanggal 28 itu pengumuman. Akhirnya saya tanggal 29 saya itu full medical check up terkait kondisi badan saya kan gitu. Kan saya penasaran gitu Bang. Masa ada yang salah nggak kira-kira dengan kondisi kesehatan saya kan gitu. Akhirnya saya tes medical check up tanggal 29 di Pramita Bang. Di klinik yang cukup bagus juga kalau misalnya di Surabaya gitu Bang. Di laboratorium gitu. Itu hasilnya semua badan saya itu normal gitu loh Bang. Hanya miss-nya itu cuma di mata gitu Bang. Mata sedikit minus sebelah kiri. Tapi dalam hal kejaksaan kan mata minus nggak jadi masalah, nggak jadi persoalan gitu loh Bang. Gitu. Jadi kalau misal saya itu hasilnya semuanya normal, berarti nggak ada permasalahan gitu loh Bang. Terus akhirnya saya penasaran juga kan, berarti mungkin di psikotes saya gitu loh Bang. Akhirnya tanggal 30 saya tes psikotes Bang. Tes psikotes dan yang diteskan itu sama dengan apa yang diteskan waktu seleksi kejaksaan itu Bang. Kan saya takut juga sih Bang, masa ya ada yang salah dengan kejiwaan saya kan gitu, masa tiba-tiba gila kan gitu Bang. Hasilnya semuanya normal Bang. Bahkan kata psikolognya ngomong ya dalam hal ini Abang cocok dalam hal kejaksaan ini, psikolognya bilang seperti itu. Bahkan hasil dari tes IQ saya Bang itu 116, totalnya 116 dan itu di atas rata-rata gitu loh Bang. Kalau IQ normal itu kan 90 sampai 100. Normal. Di atas 101 sampai 120 itu kan di atas rata-rata. Kan gitu. Di atas 120 kan sudah jenius gitu Bang. Itu saya posisinya di atas rata-rata gitu loh. Posisinya dengan total IQ 116 itu Bang. Sehingga di sini saya mempertanyakan gitu loh Bang. Saya mempertanyakan mengenai hasil tes itu tadi. Kenapa saya kok dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu loh Bang. Saya mempertanyakan karena saya di sini kan punya data pembanding gitu loh Bang. Kalau memang saya dinyatakan tidak memenuhi dalam kesehatan, hasil tes saya sehat gitu loh. Kalau memang ada yang tidak memenuhi dalam psikotes saya, ternyata hasil psikotes saya itu bagus gitu loh. Yang pertama kemarin Bang, kan di pengumuman itu kan ada upaya sanggah Bang. Di situ. Saya sudah melakukan upaya sanggah, tapi sampai dengan saat ini harusnya tanggal 6 sudah diumumkan, nggak jelas pengumumannya seperti apa. Iya gitu Bang. Nggak jelas pengumumannya seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sudah mengirim surat Bang. Saya kemarin mengirim tanggal 31 Desember itu 2021 saya mengirim 9 surat Bang. Yang pertama buat surat terbuka buat Presiden RI Bapak Joko Widodo. Terus yang kedua buat DPR RI, terus buat Ketua DPD RI Bapak Lanyala, terus buat
Ketua Komisi 3 DPR RI, terus ke Kepala BKN RI, terus ke Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, terus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia sendiri, terus sama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bang. Nah, intinya saya menceritakan, menuangkan kronologi itu dalam bentuk tulisan seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Terus yang kedua, permintaan saya permohonan untuk mendapatkan keadilan dan transparansi terhadap diri saya gitu, Bang. Intinya seperti itu sih, Bang. Ya, karena saya berharap gitu, Bang, karena emang kondisi saya kan memang dari keluarga yang kurang mampu memang gitu, Bang. Dari keluarga kurang mampu, dan memang ini sudah menjadi cita-cita saya gitu loh, Bang. Memang kalau ayah saya kan memang tukang sapu gitu, Bang, sapu jalanan pasukan kuning gitu loh, Bang.